Wis pancene nduk kono gurung muni.
Nasi kotak ada. Ya.
pakai masukkan Sudah. Ini aku live. ya terserah kamu live caranya apa aku tuh saya awam. Mbak Uswa? Mbak Uswa? Mana ya Mbak Uswa? Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Oke, ini kita masih setting-setting. Selamat pagi. Halo, Kak Ican. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi ya. Selamat bergabung kembali di pelatihan membatik dengan teknologi 4.0 di hari yang kedua ya pada kesempatan kali ini. Masih belum ada. Tak berubah. Baik, kita sedang berkoordinasi dengan rekan-rekan panitia. Sambil kita preparation, kita mempersiapkan diri untuk segera melaksanakan untuk kegiatan hari kedua di pelatihan membatik dengan teknologi 4.0.
Halo Mbak Uswa. Ya, gimana? Kameranya kebalik tuh Mbak. Balik lagi. Bentar. Ini tadi udah benar. Udah. Sebentar. Saya mau ganti background ya. Oke, sebentar. Oke, yang ini udah benar? Sudah Mbak Uswa. Oke. Kita mulai di jam berapa ini, Mas Ari? Udah bisa dimulai Mbak Uswa, ini sudah jam 10. Oke, sekarang ya. Baik, kita mau sapa terlebih dahulu untuk yang sudah bergabung saat ini, para peserta pelatihan membatik dengan teknologi 4.0. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera kita semuanya. Semoga pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Karena itu syarat yang utama untuk bisa menyerap informasi dan ilmu yang akan segera kita dapatkan dari pakarnya sesaat lagi yang akan kita perkenalkan ya. Baik, untuk yang dari jauh sinyalnya juga mungkin sedang terbatas. Boleh diupayakan untuk terus memantau ya sinyalnya, karena informasi ini jangan sampai terlewat barang cuma 1 menit pun. Baik, kali ini kita akan membahas terkait dengan desain grafis dengan software open source. Seperti yang sudah kami informasikan di hari yang pertama, bahwa teknologi adalah sebuah keniscayaan yang harus kita hadapi. Bagaimana caranya kita membuka peluang untuk bisa memperbaiki produktivitas kita dalam hal ini batik ya, yang bisa kita jadikan sesuatu yang bisa mensupport apapun kegiatan kita dalam proses pembuatan batik. Kali ini kita didukung oleh anak muda yang ilmunya juga nggak main-main ya, dimana nanti akan bebas waktu Anda untuk bisa berdiskusi. Akan tetap saya pandu untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan Anda, dan bagi Anda yang punya pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang akan disampaikan sesaat lagi, mohon untuk dicatat terlebih dahulu di kolom chat. Kemudian nanti akan kita bacakan ya satu persatu dan langsung akan dijawab oleh narasumber kita kali ini. Jadi sebelum materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita atau speaker kita untuk pagi hari ini, mohon berkenan untuk tetap stay mute ya untuk kamera atau layar Zoom Anda masing-masing agar supaya informasinya bisa terserap lebih optimal lagi, agar tidak ada noise atau gangguan-gangguan suara yang ada di tempat Anda. Oke, sudah siap semuanya? Baik, langsung saja kali ini kita akan memperkenalkan narasumber kita, yaitu Mas Muhammad Irfan Fanani. Luar biasa ya, di mana beliau ini merupakan mahasiswa Sistem Informasi Universitas Narotama Surabaya yang telah hadir kali ini. Mungkin yang mau kenalan secara daring atau secara online, ini beliau punya Instagram di @irfanfananim. Kemudian Facebooknya ada di Muhammad Irfan Fanani. Kemudian ada ini Twitter ya, Twitter di Irfan Fananim. Oke, baik. Dan emailnya beliau ini ada di irfanfananim119@gmail.com. Baik, apakah kita sudah bisa langsung terkoneksi dengan Mas Irfan Fanani? Halo. Halo. Iya. Terima kasih. Baik, selamat pagi Mas Irfan. Sebelum kita menuju kepada materi, saya mau tanya dulu kabarnya Mas Irfan dulu nih. Mas Muhammad Irfan, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik sih. Baik, meskipun WFH hari ini.
Alhamdulillah, luar biasa. Nah, kali ini Mas, kegiatannya selama pandemi Mas, apa aja Mas? Jelas ya, selain WFA di rumah itu kan kuliahnya kan secara daring juga. Kemudian juga ada komunitas berjalannya secara daring juga. Jadi semua aktivitas secara daring sih. Semua aktivitas secara daring termasuk saat ini ya. Kita nggak bisa menutup aktivitas kita, hanya merubah caranya aja. Kita mau pindah dari offline menjadi online. Begitu ya Mas Irfan ya? Iya. Oke. Mas Irfan sudah siap untuk bisa bagi-bagi informasi, bagi-bagi ilmu dengan kita semuanya dengan tema desain grafis dengan software open source? Oke, siap. Baik, silahkan Mas Irfan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk Mbak Uswa sudah menyelenggarakan ya. Jadi sekarang saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, share screen-nya apa sudah terlihat untuk bapak-bapak, ibu-ibu? Untuk share screen-nya apa sudah terlihat di layar? Sudah. Sudah, Mas. Halo? Sudah, Mas. Oh, sudah. Oke, kalau sudah, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu udah menyempatkan hadir dalam kesempatan kali ini. Di pertemuan kali ini, di pertemuan secara daring kali ini, kita akan membahas mengenai desain grafis dengan software open source, di mana software open source ini lawan dari software yang berbayar. Open source ini gratis, dalam artian nanti kita akan bahas di dalamnya. Oke. Lanjut. Nah, seperti yang sudah dibahas dari MC tadi, Uswah. Nah, saya adalah mahasiswa informasi. Nama saya Muhammad Nur Fanani, mahasiswa informasi Universitas Narotama Surabaya. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu nanti, kalau ingin tahu lebih lengkap mengenai diri saya, bisa melalui Instagram, Facebook, Telegram, maupun di email. Nah, sudah tertera. Saya disclaimer lagi di sini, nanti kalau ada salah-salah kata ataupun materi yang bisa saya sampaikan, tolong nanti saya dikoreksi ya. Saya juga masih ibaratnya pemula di sini dalam hal desain grafis. Oke, kita akan masuk ke materi desain grafis. Apaan tuh desain grafis? Nah, secara pengertian katanya, itu desain grafis di internet udah banyak sekali sih. Itu mulai dari Wikipedia, terus kemudian website desain grafis sudah membahas semua. Tapi di sini saya mengambil salah satu dari blog tersebut. Saya breakdown katanya desain grafis itu memiliki makna, yaitu proses kombinasi antara tipografi, ilustrasi, fotografi, dan cetak yang bertujuan untuk persuasif atau mengajak. Nah, mengajak ini untuk memberikan sebuah informasi ataupun perintah. Nah, seperti itu. Jadi yang saya bold di sini itu inti dari desain grafis yaitu kombinasi antara tipografi, ilustrasi, fotografi, dan cetak yang bertujuan untuk mengajak dan memberikan sebuah informasi ataupun perintah. Jadi banyak sekali unsur-unsurnya, mulai dari background-nya, kemudian layout, kemudian ada garis underline ataupun secara vertikal maupun horizontal, tipografinya, fontnya bagaimana, seperti itu banyak sekali.
Itulah unsur-unsurnya. Kita bahas di sini. Nah, jadi yang saya ambil di sini, unsur desain grafis di sini memiliki sekitar 1, 2, 3, 4, ada 6. 7. Ada 7 unsur desain grafis. Di mana yang unsur pertama yaitu ada line ataupun garis. Nah, garis di sini merupakan unsur dasar di mana sebuah desain itu memiliki titik poin yang saling terhubung. Nah, titik poin ini membentuk sebuah garis. Nah, garis lurus ataupun lengkung, baik garis lengkung ataupun lurus secara zigzag. Kemudian garis tersebut juga ada yang tidak beraturan ataupun diagonalnya beda. Contohnya kayak ini. Nah, ini kan garis tegak lurus, kemudian vertikal juga. Tuh, contohnya dari unsur line. Yang kedua yaitu ada shapes ataupun bentuk atau bidang. Shapes di sini memiliki bentuk seperti lingkaran, kemudian persegi ataupun triangle, segitiga itu. Nah, itu termasuk shapes. Shapes dan line ini bisa dikombinasikan sih. Jadi nanti bisa harmoni. Selanjutnya ada tekstur. Di mana tekstur ini merupakan sebuah tampilan yang divisualisasikan untuk sebuah permukaan desain tersebut. Contohnya kayak di background. Nah, background tersebut mungkin kadang ada yang memiliki corak. Coraknya entah itu batik ataupun abstrak. Banyak sekali sih untuk tekstur ini. Sekarang yang lagi booming itu flat. Nah, flat design sama material design. Itu sih. Selanjutnya yaitu untuk space ataupun ruang. Space atau ruang ini penting sih. Di mana space ini menjaga jarak antar objek tersebut di dalam sebuah desain. Jadi elemen-elemen dalam desain itu mereka mempunyai jarak antar satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Kemudian ada size. Nah, size ini berpengaruh ya dalam desain, besar kecilnya suatu elemen, entah itu sebuah shapes ataupun elemen lain. Nah, itu besar kecilnya dijaga. Kemudian yang terakhir ada value ataupun gelap terang. Opacity dari elemen tersebut terlalu stroke ataupun terlalu transparan. Tebal ataupun transparan itu bisa diatur di dalam sebuah desain. Oh maaf, terakhir yaitu color. Jadi desain pastinya kan ada warna-warna atau corak yang menjadi unsur dari si desain tersebut. Nah, warna itu yang dipakai antara desain digital ataupun desain secara cetak itu beda. Jadi warna yang digunakan dalam untuk desain di digital, contohnya kayak dipublish di Instagram ataupun di media-media cetak, di media-media elektronik lainnya, itu dia menggunakan warna RGB, red, green, blue. Nah, red, green, blue ini warna yang digunakan untuk perangkat-perangkat dengan semua. Nah, itu di handphone, laptop, ataupun di televisi. Itu mereka pakai RGB. Kemudian, untuk yang media cetak, itu kita menggunakan warna yaitu CMYK. Cyan, magenta, blue, sama YK, black. Nah, warna-warna CMYK ini digunakan untuk sewaktu kita untuk mengeprint. Nah, entah itu mengeprint banner ataupun
hasil-hasil layout yang lainnya yang dicetak seperti itu. Untuk Bapak dan Ibu, nanti kalau saya terlalu cepat ataupun ada yang mau ditanyakan, langsung aja ditanyakan, nggak apa-apa Bu ya. Mbak, silakan. Saya lanjut di sini. Jadi kita kenal grafisnya. Saya breakdown dulu desain grafisnya, nanti kalau sudah baru kita menuju ke softwarenya. Desain grafis di sini dibagi menjadi 8 sih. Nah, aslinya itu banyak, cuma saya di sini membaginya menjadi 8 poin penting, di mana 8 poin ini mewakili setiap unsur dari desain tersebut. Yang pertama ada desain identitas visual. Nah, identitas visual ini contohnya kayak apa? Kayak di Bapak dan Ibu pasti semuanya punya instansi. Nah, instansi tersebut pastinya dia mempunyai logo. Nah, itu dia masuk di identitas visual. Kemudian logo ini digunakan untuk sebuah branding sih. Branding dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan itu sendiri. Pastinya kan setiap logo dari perusahaan ataupun organisasi itu berbeda-beda. Nah, itu yang menyebabkan si desainer biasanya kreatif sih. Yang kedua ada desain ilustrasi, di mana desain ilustrasi ini contohnya yaitu video game. Video game termasuk keluarga desain. Desainnya namanya ilustrasi. Lanjut ke grafis lingkungan. Nah, ini contohnya kayak mural di dinding. Kemudian signage, kalau Bapak dan Ibu berada di bandara ataupun di stasiun, itu kan ada penunjuk arah, departure, keberangkatan sama pulang. Nah, itu ada tandanya. Itu namanya signage. Itu termasuk grafis lingkungan. Yang keempat ada desain marketing. Nah, ini contohnya kayak promosi dan iklan. Sekarang pasti digembor-gemborin masalah digital marketing. Nah, nih waktunya semua dipublish secara digital untuk promosi maupun iklannya. Medianya banyak sekali sih, entah itu Instagram, kemudian Facebook, ada website juga. Banyak media-media digital untuk media promosi ataupun iklan. Selanjutnya yaitu ada desain publikasi. Di mana desain publikasi ini meliputi percetakan di buku, kemudian ada koran ataupun majalah. Mungkin desain publikasi ini tidak asing untuk Bapak dan Ibu semuanya, karena pastinya setiap hari berjibaku dengan urusan buku maupun koran atau majalah. Selanjutnya ada desain antarmuka. Nah, desain antarmuka ini lagi booming di antara teman-teman desain grafis, di mana platform handphone ataupun laptop yang jenengan pakai semua ini, itu kan ada icon-icon ataupun tema-tema yang dipakai. Nah, itu termasuk dalam user interface. Itu yang lagi booming sekarang, dan banyak sekali freelance designer itu masuk ke dunia antarmuka ini. Desain antarmuka atau user interface. Selanjutnya ada desain kemasan. Nah, ini meliputi packaging sebuah produk. Itu termasuk dalam desain kemasan atau packaging. Yang terakhir ada motion graphics. Ini motion graphics ini meliputi animasi logo yang berbentuk GIF ataupun video tutorial. Biasanya di-upload-nya itu di YouTube ataupun di kayak Mobins ataupun di CodePen, itu juga banyak. Kita lanjut untuk selanjutnya yaitu mengenai softwarenya. Nah, software yang dipakai untuk melakukan desain ini. Ada 2 tipe, di mana software ini ada yang berbayar, dan ada yang
open source ataupun free. Nah, contohnya yang berbayar ini pasti Bapak dan Ibu udah nggak asing lagi sama yang namanya Corel ataupun Photoshop. Nah, itu sama-sama dia berbayar. Aslinya dia berbayar, cuma ada yang ada yang di crack. Nah, itu hacknya di situ di crack. Nah, kalau perangkat lunak open source ataupun yang free ini, itu dia tidak pakai lisensi. Dia pakai lisensi, cuma dia tidak berbayar ataupun dia free. Jadi tidak pakai crack. Dan insya Allah halal. Nah, ini contohnya saja. Saya di sini mengambil ilustrasi dari perangkat lunak berbayar, yaitu yang pabrikan dari Adobe. Nah, di situ keluarga Adobe kan banyak sekali, ada Illustrator, Photoshop ataupun InDesign, Premiere Pro juga. Nah, itu kemarin malam saya cek di websitenya, yaitu di produk dari Adobe yang CC itu semuanya per bulannya dibayar sebesar 134.800. Jadi ini untuk membayar lisensinya, untuk membayar lisensi secara per bulanan itu 134.800. Untuk produk Adobe Illustrator, Photoshop, Premiere Pro yang CC semua. Nah, Illustrator ini untuk vektor. Nah, vektor nanti kita di belakang akan coba software vektor ini. Kita lanjut. Nah, kebalikannya, kalau perangkat lunak open source, ini dia tidak sama sekali tidak berbayar, free. Mulai dari untuk yang vektor, yaitu Inkscape, kemudian bitmap untuk foto, itu ada GIMP, kemudian ada Kdenlive untuk yang video. Mereka semua ini lisensinya GNU GPL, di mana si pengguna tidak perlu melakukan untuk membayar sebuah lisensi tersebut, namun diperbolehkan untuk berdonasi. Jadi teman-teman kalau bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya memiliki rezeki lebih, bisa nanti berdonasi di software-software ini. Ini bisa membantu software ke depannya lagi. Nah, selanjutnya ada FOSS. Nah, FOSS ini sebuah komunitas sih, di mana free dan open source software yang merupakan perangkat lunak ataupun software yang bersifat bebas. Bebasnya apa? Sumbernya terbuka, jadi kode-kodenya semua terbuka. Itu lawannya dari berbayar. Perangkat lunak open source ini memiliki 3 ciri-ciri, di mana ciri-ciri ini yang pertama adalah pasti lisensinya beda sama yang berbayar. Yang berbayar itu saya kurang tahu. Kalau yang open source ini dia menggunakan lisensinya Apache, GNU GPL, dan MIT. Banyak sekali sih lisensi dari masing-masing platform sendiri beda-beda. Kemudian yang kedua itu dikembangkan oleh komunitas. Nah, ini, jadi perbedaannya kalau berbayar itu dikembangkan sebuah korporasi ataupun perusahaan, contohnya seperti Microsoft, Adobe. Nah, itu. Kalau open source ini dikembangkan oleh komunitas, contohnya kayak komunitas FOSS. Nah, itu ada LibreOffice. Nah, seperti itu. Dan Inkscape Indonesia, inkscape.com, org. Nah, itu dikembangkan oleh komunitas. Yang ketiga, free. Nah, free dalam artian ini tidak dibungut biaya sama sekali, kecuali teman-teman bapak dan ibu-ibu nanti ingin berdonasi diperbolehkan. Ini penampakan software dari Inkscape. Oh, maaf ini saya belum ganti. Inkscape-nya di sini saya menggunakan versi 1.0. Nah, itu ada alternatifnya. Ini alternatif dari Adobe Illustrator. Nah, sama, dia sama-sama berbasis vektor.
Yang kedua, nah ini yang tadi saya sebutkan, dia berbasis bitmap. Untuk yang bitmap itu open source menggunakan GIM, Geno Image Manipulation Program. GIM ini sama dengan Photoshop. Fungsinya sama untuk media bitmap. Nah, Scribus ini digunakan untuk publikasi, misalnya membuat majalah ataupun koran. Nah, itu teman-teman dari open source biasanya menggunakan Scribus. Nah, untuk yang korporasi itu biasanya menggunakan Adobe InDesign ini biasanya. Cuma ini berbayar. Dan yang terakhir ini Krita. Krita ini powerful sih menurut saya karena bisa bitmap, bisa vektor juga bisa. Jadi dia merangkap dua-duanya di sini bisa. Nah, gimana menurut Anda? Yang pertama, gimana cara mulainya? Nah, itu ada niat dulu. Yang kedua, kita coba. Kemudian istilahnya kalau orang Jawa itu ojo sambat. Soalnya kalau kita memulai hal yang baru itu biasanya susah sih. Susah. Nah, itu yang biasanya membuat kita patah semangat. Nah, saya dulu sering kayak gini. Sambat. Akhirnya saya mengeluh juga, mengerti. Jadi, saya coba untuk bangkit. Akhirnya pelan-pelan bisa. Nah, gabung di komunitas ini bisa menambah wawasan kita untuk pada desain tersebut. Komunitas banyak sekali sih komunitas desain. Ada Dribble Surabaya, ada komunitas desain Arek Surabaya, ADS. Nah, itu juga ada. Kemudian yang keempat itu pelajari konsep desain. Yang tadi konsep desainnya dipelajari dan ciptakan konsep itu sendiri. Kemudian ada sering-sering latihan. Nah, sering-sering latihan ini bisa membuat kita semakin istilahnya lancar dalam mendesain. Kemudian yang terakhir ada konsisten. Ini yang sulit sih. Soalnya pasti ada hambatan di dalam konsisten tersebut. Nah, sekarang kita cobain ke Inkscape-nya. Sebentar saya share dulu. Oke. Bapak dan Ibu semuanya bisa mendownload Inkscape terlebih dahulu ataupun yang belum menginstal Inkscape-nya di laptop masing-masing ataupun di PC masing-masing, itu silakan membuka web browser-nya, kemudian kita arahkan ke websitenya Inkscape. Itu ada di inkscape.org. Sorry. Nah, kalau jenengan search semuanya di Google, Inkscape itu aja. Nah, itu arahkan ke inkscape.org ini. Oke. Nah, di Inkscape ini jangan semuanya bisa di-download secara gratis. Platformnya bisa Windows ataupun Linux ataupun macOS. Itu tersedia di sini semuanya. Nah, yang Windows silakan di Windows, macOS silakan di macOS ataupun di Linux juga silakan. Sambil saya bacakan untuk mungkin ada pertanyaan di sini. Saya bacakan. Atau mungkin Mas Irfan, kita lanjutin materi dulu aja, nanti Q&A setelah materi selesai gitu, gimana? Oh, oke, siap. Oke. Saya lanjutkan untuk materinya ya.
Jadi setelah di-download, kemudian diinstal, dan di sini saya sudah menginstalnya di laptop saya. Kebetulan saya menggunakan Linux di sini ya, jadi sudah terinstall. Nah, ini adalah tampilan awal dari Inkscape-nya. Bentar. Sudah terlihat Inkscape-nya apa belum? Belum. Belum. Bentar. Masih window Google. Bentar. Mas, downloadnya itu yang MSI, yang .exe apa yang itu, yang satunya Mas? Bisa menggunakan yang .exe, Bu. Exe bisa, MSI bisa. Cuma saya saranin di exe aja sih, nggak apa-apa. Sudah terlihat? Oke. Sudah ya. Oke, jadi ini penampakan dari Inkscape 1.0. Nah, ini fiturnya banyak sekali sih. Hampir sama kayak Corel. Untuk teman-teman bapak-bapak dan ibu-ibu yang istilahnya familiar sama Corel, insya Allah nanti di sini terbiasa dengan interface-nya. Mulai dari untuk mengatur kanvas ini bisa diatur, disesuaikan dengan kebutuhan dengan semua. Entah itu di A4 ataupun A3 ataupun custom yang lainnya. Itu kita beranjak atau kita pilih dokumen. Sebelumnya sudah terinstall semua Inkscape-nya atau ada yang masih menginstal? Maaf Mas, yang saya instalasi ini kok versi bahasa Indonesia ya? Oh iya. Tidak seperti sampean. Jadi enggak apa-apa Bu. Kebetulan saya di sini pakai yang Inggris sih Bu bahasanya. Jadi agak berbeda. Tapi sama kok. Oh iya, nanti tolong penjelasannya di Indonesia kan juga Mas. Makasih. Oke, siap-siap. Yang lainnya apa sudah menginstal Inkscape-nya? Sudah Mas, clear. Oke. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk mengatur dokumen size-nya ini, di sini sudah disediakan beberapa pilihan untuk kanvasnya, mulai dari A4 atau F4 sampai di A3 juga ada, sampai A10. Nah, banyak sekali di sini. Kalau jenengan semuanya ingin mengatur sendiri, itu bisa menggunakan di custom size ini. Atau di atur secara manual. Nah, untuk satuannya itu biasanya menggunakan milimeter ataupun yang lain juga bisa. Sentimeter boleh, ataupun yang milimeter ini. Inci juga boleh. Terserah familiarnya jenengan semua. Kita coba pakai yang A4 aja. Kita pilih klik di A4-nya. Otomatis nanti sudah terganti di kanvas ini. Ukurannya jadi A4. Kalau kita pilih legal, nah dia akan berubah kanvasnya. Dia otomatis sudah. Kita close. Nah,
basicnya itu di sini semua. Itu ada persegi panjang atau rectangle di sini. Nomor 3 dari atas. Nah, silakan aja di drag and drop di sini, terserah. Nah, bisa. Drag and drop aja di sini. Nah, seperti ini. Dan kalau ingin buat lingkaran, nah ini ada yang create circle atau buat lingkaran. Bawahnya persegi itu tadi. Ingin bentuknya presisi, itu kita harus tekan kontrol di keyboard, kontrol di CTRL ini ditekan, ditahan, kemudian di drag seperti ini. Nah, itu opsional. Kan menceng seperti ini. Nah, itu. Maaf Mas, untuk ngubah ukuran kanvas tadi di mana ya? Di klik di menu file. Sudah, Bu? Ya. Kemudian dokumen properties. Oke. Apa ya? Dokumen properti nomor 3 dari bawah. Oke. Nah, Oke. Dengan atur di situ. Siap. Okay. Mungkin ada yang kesusahan lagi. Jadi sebelum kita membuat desain batik di Inkscape ini, kita belajar untuk nanti kita akan membuat batiknya. Bentar, saya tunjukkan untuk hasilnya nanti seperti ini. Videos. Oh, oke. Nah, kita nanti akan membuat seperti ini. Contoh yang sudah saya buat kemarin seperti ini. Nah, ini itu mulai dari komponen yang ini, dimulai dari membentuk lingkaran kecil-kecil ini. Yang pertama kita buat kanvasnya dulu ya di sini. Ini menggunakan ukuran bentar. Saya pindahkan terlebih dahulu. Kita atur untuk kanvasnya terlebih dahulu. Untuk ukuran arahkan di pixel dengan semua. Pixel. Kita untuk width ataupun lebarnya kita gunakan 512. Kemudian tingginya, height-nya itu 512 juga. Nah, lebarnya 512, panjangnya juga 512. Ukurannya disesuaikan untuk unitnya di pixel, px. Setelah kita atur untuk
kanvasnya, ukurannya. Selanjutnya kita akan Maaf Mas, ulangin berapa tadi? Lebarnya 512, Bu. 512, tingginya? Sama 512. Kasih. Satuannya di pixel, Bu ya? Ya, PX kan? Iya, di PX, Bu. Nah. PX 512, oke. Oke. Oke, kalau sudah, pertama-tama kita snapkan dulu. Arahkan kursornya ke samping ini, kanan bawah. Itu ada snap to page border. Nah, itu gunanya akan langsung gimana ya? Langsung ini. Bahasanya apa ya? Langsung otomatis akan nempel ke kanvasnya. Nah, ini seperti ini. Langsung kita arahkan dikit sini, langsung dia nempel ke kanvasnya. Kalau kita nggak pakai fitur namanya snap to page border, dia nggak mau. Bagaimana caranya itu Mas ya? Ini Bu, arahkan kursornya ke kanan bawah. Dulu. Sebentar. Nah, Ya. Tunggu sebentar. Snap to the page border. Iya. Sampun. Bahasa Indonesia. Ini Bu, ikonnya nomor 3 dari bawah. Nomor 3 dari bawah. Mas, ini gimana ya? Kok nggak bisa ya? Halo? Ya, nggak bisanya gimana, Mas? Kecepatan, Mas. Iya, kecepatan, pelan-pelan. Layar saya juga terlalu besar, jadi tidak semua ikon itu ada di layar. Layar kita sepertinya berbeda juga, Mas. Bagaimana ya? Ulangi aja dari awal yang bikin ini, Mas. Bikin square itu. Ulangi pelan-pelan aja. Oke, siap. Enggak, tampilan layar sampean itu beda dengan yang standar punya kami yang baru install. Gitu. Ini saya juga standar sih, Bu. Saya nggak merubahnya. Ini sama seperti ini. Gitu. Emang kalau di Windows, kalau itu penyesuaian di layar. Ada beberapa versi yang karena seperti kami itu. kan pakai Windows. Nah, Tunggu sebentar ya. Cepetan, Mas. Jangan cepet-cepet. Dimulai dari awal aja, Mas Irfan. Iya. Kecepatan sekali. Mulai dari size tadi loh, Mas. Dimulai dari size aja pelan-pelan. Iya, siap-siap. Mungkin kalau cepatnya untuk mengatur size dari kanvas itu jenengan semuanya di file, kemudian dokumen properties. Nah, ini ada shortcut-nya, Ctrl Shift sama D. Nah, Ctrl Shift sama D itu untuk membuka dokumen properties ini. Gimana? Sampun untuk mengatur. Sudah muncul? Terus A4-nya ini saya 210,0 kali 29,0 mm. Ya, Terus milimeter. Ini, nah, ini kita atur secara manual. Atur manual saja. Arahkan width ya? Ya, di sini. Ini ada unitnya. Itu kita ganti ke PX. Ganti ke PX. Kita klik PX. Oh, nggak ada sih custom PX-nya. Di scroll ke bawah. Scroll ke bawah mungkin ada. Nggak ada nih, Mas. Adanya apa, Pak? Width, height, dan units. Nah, unit ini diklik. Units ya? Ya, unitnya diklik. Nah, terus? Nah, itu muncul ada sentimeter, ada inci, ada PT, PC. Nah, itu pilih yang PX. PX. Oh, nah. Ya. Terus? Nah, width sama height-nya ini diganti 512. Ini dihapus dulu semua? Iya, dihapus. Kita ketikkan 512. 512.
kita enter. Kita enter. Enter. Kemudian Di X-nya dihapus semua. Iya, diganti 512 juga. 512. 5 di enter. Dia nanti otomatis akan muncul 0, gini. Oh iya. Mengatur kanvasnya sudah. Ada yang ketinggalan lagi dari mengatur kanvas ini? Sebentar. Ini di close aja. Kalau udah di close. Ya, kalau sudah di close. Nah, sudah di kotak ini udah. Nah, Terus? sudah ya. Bentar. Ada yang masih ketinggalan? Kalau masih ketinggalan, kita tunggu sampai semuanya bisa ngikutin ya. Saya samakan dulu dengan layar sampean supaya saya bisa ikutin. Ya, saya juga mencatat ini langkah-langkahnya. Supaya tidak lupa. Bagaimana monggo, silakan. Ibu? Sepertinya layar kita memang ini yang berbeda, Mas. Jadi saya tidak dapat icon yang what icon tadi itu? Ini ikonnya itu persegi, Bu. Ini kalau enggak ada punya saya, ini layar saya terlalu lebar, saya pakai layar 32 inci dan itu tidak ada, Mas, di layar standar saya. Atau saya bisa cari di menu atas, menu toolbar. Bentar, Bu. Menu toolbar. Ya, kita samakan persepsi kan dulu. View. Gua guys. Mungkin Ini ada Indonesia. di sini Versi ada Indonesia. di sini Mana ada itu? Bu. Ada panah lagi apa enggak? Sebelah Berapa sini itu? bawahnya. Ada panah gini enggak? Enggak ada. Ini hanya ada tulisan aja sih, nodal penghalusan, titik tengah garis, lainnya, tengah rotasi. Cuman pilihan seperti itu, tidak ada icon. Mohon maaf Ibu, Ibu memakai laptop apa Bu? Laptop atau HP Bu? Saya PC. Oh PC ya. Terus tadi apa namanya installnya pakai yang apa Bu? Windows apa? Saya pakai yang 64. 64 ya? Windows. Saya juga 64 tapi sama Bu tampilannya. Sama punya bapaknya ya? Iya. Dan langsung English version bukan Indonesia. Wallahu alam, saya downloadnya juga sama ya. Why? Mungkin enggak apa-apa sih Bu, nanti bisa menyesuaikan. Ya Mas, kok bisa beda kenapa Mas? Nah, saya juga kurang paham sih Bu. Mungkin dari developernya Saya juga bisa install. Tapi sama bentuknya. Saya install, coba saya sampean Ibu install yang mana ya? Yang itu Windows 64 Bu. Formatnya tadi yang ambil yang EXE apa yang MSI Bu? Saya .exe juga, yang saya downloadnya dari yang .rar. Baru saya ekstrak, baru saya ambil yang 64. Nggak pakai RAR Bu. Oh, jangan yang RAR. Tunggu sebentar ya Pak ya. Saya konsentrasi ke penginstalan dulu. Saya unmute dulu. Bedanya adalah mungkin karena Mas Irfannya ini pakai Linux ya, tampilan layarnya dia pakai yang dark view ya Mas ya. Ya, kalau saya pakai di sini dasarannya memang light view Bu, warnanya dasarnya putih. I think it's not the difficult di sini karena beda di Seperti ini, bahasa apakah aja dan tampilan. sama Coba ini, saya Bu? install dulu ya. Nah, coba jangan pakai yang RAR Bu, langsung yang Excel Oke. Bu. Oke, saya install dulu coba ya. Kalau teman-teman yang lainnya sudah bisa mengikuti atau belum ya? Ya, saya sudah berbentuk kotak. Oke, sampai layar pertama Saya layar Oke. kanvas putih saya sudah, terus Sudah bisa. Karena pada dasarnya belajar desain memang benar butuh kesabaran. Nggih, enggak apa-apa, sama-sama saya juga gitu kok. Dulu. Iya, benar. Ditunggu aja Mas. Nggih. Ya maaf ya, tunggu sebentar ya Mas ya. Saya tidak mau ketinggalan siap, juga. Bu.
Saya basicnya di embroidery sih. Jadi kalau untuk desain ini saya masih sangat minim. Yang penting semangatnya dulu, Bu. Ya. Itu Bu, yang penting Bu. Jangan tinggalkan saya. Oke, siap. Mungkin sambil menunggu saya jawab pertanyaan apa gimana ini? Iya, boleh. Mbak Uswa? Boleh. Yang terkait teknis ya, Mas? Oke. Jadi saya pilih nih ya. Iya. Mohon materi dan video di-share nggih. Nah, ini nanti panitia, Pak. Bu, mungkin panitia nanti akan meng-share videonya. Ini videonya di-record. Di-record. Kalau belajar dari nol ya berat sih. Seminggu aja belum tentu mahir. Nah, ini Bu. Iya, bener sih. Cuma butuh telaten aja sih. Mungkin sering-sering latihan nanti insya Allah mahir kok. Pembiasaan Makanya aja, harus ikut juga sampai akhir ya, sampai pertemuannya. Untuk setiap sesinya ditulis alamatnya dengan benar. Nanti di akhir acara atau di hari yang terakhir souvenirnya akan diantar di rumah masing-masing, Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Farida Nursanti. Tolong dikasih contoh untuk batik tulis yang didesain di kertas A4 kemudian diaplikasikan ke kain batik ukuran 115 kali 250 meter supaya gatuk. Gimana ya? Jadi itu motifnya motif gatuk gitu loh Mas Irfan. Yang di bagian depannya tuh jadi kayak motif batiknya tuh ketemu gitu maksudnya. Nggih. Jadi saya ambil contoh sebentar. Contoh ini Bu ya. Kanvasnya saya rubah jadi berapa tadi? 115. Jadi di sini saya rubah untuk unitnya ke meter. Tapi mungkin di sini meter tidak ada. Saya gunakan untuk sentimeter. Oke, 115. Ininya 250. Kita tambahin 0. Ini berapa, Mas? Ini saya menggunakan skala Bu ya. Jadi laptop saya juga kurang angkat kalau besar-besar kayak gitu. Jadi saya kecilkan ukurannya. Yeah. Cuma nanti kalau dibesarin sama kok. Berapa width-nya tadi? 155 cm. Itu yang mana ya Mas ya? Kliknya yang mana ya Mas? Yang tadi Pak, yang dokumen properties. Nggih, dokumen properties. Dokumen properties. Oke. Height-nya berapa Mas? Height-nya 250. Ya, saya ketinggalan nih Mas. Ya. Terus gimana Mas? Ini saya menjelasin aja sih Pak, Bu. Nanti prakteknya nanti di belakangan aja. Saya menjelaskan untuk Ibu Farida Nursanti nih. Mungkin teman-teman Bapak dan Ibu yang ingin menyimak, monggo silakan. Jadi saya menggunakan unit format centimeter di mana kalau saya pakai meter nanti laptop saya ngeheng Bu, Pak. Ngapunten. Speknya kurang mumpuni untuk yang besar-besar. Jadi saya menggunakan skala yang kecil. Saya kurangi skalanya. Nah, di close. Nah, ini kalau kita scroll, kita tekan CTRL, kemudian scroll mouse-nya. Seperti ini. Itu akan men-zoom. Nah, melakukan zooming terhadap kanvas board ini. Nah, ini udah besar banget kan ukurannya. Nah, itu kita mulai aja. Contohnya desainnya udah jadi nih. Desainnya udah jadi seperti ini. Nah, desainnya udah jadi. Kita mau pasin ke berapa untuk bordernya.
kita duplikat aja dengan cara kemudian kita duplikat dengan cara, ada dua caranya. Yang pertama bisa menggunakan klik kanan, kita duplikat ini, ataupun kita Ctrl D. Ctrl D, terus kita geser. Cara buat gambarnya itu gimana, Mas? Nah, berhubung gambar saya udah jadi, Bu ya. Jadi pembuatan gambar ini nanti akan saya demonstrasikan habis ini. Setelah Bapak dan Ibu semuanya sudah melakukan installing terhadap Inkscape ini. Siap. Bu, ya? Jadi saya sudah menggambarnya di sini. Saya atur di sini. Cara manualnya seperti ini, Bu. Sebenarnya menggandakan motif ini itu ada dua cara, yang secara manual ataupun secara otomatis. Kita duplikat lagi. Nah, Mas, apa bedanya sama copy? Nah, kalau copy, kita klik Ctrl C, ataupun klik kanan, copy, itu kita kerja dua kali, yaitu dengan melakukan paste, ataupun Ctrl V di sini. Nah, klik kanan, paste. Kalau duplikat, itu kita mengopi semua di sini, menduplikasi objek tersebut, kemudian kita tinggal drag and drop aja, mau kemana dia. Biar lebih presisi, mindahinnya itu kita pakai CTRL juga. Jadi setelah kita Ctrl D sekali, kita tekan CTRL pada keyboard, kemudian kita geser objeknya ke bawah, ke samping, ataupun ke atas, terserah boleh. Itu dia akan nanti lurus. Bedanya kalau nggak pakai CTRL, begini nanti goyang-goyang. Nah, ini tips saya sih. Soalnya tangan saya sering tremor, ngejeran. Jadi saya mengatasinya dengan menekan CTRL pada keyboard. Jadi objeknya nanti bisa Berarti kurang lebih kayak pakai shift di Corel ya? Ya, sama kayak shift di Corel. Nah, itu sama persamaannya cuma beda nekan tombolnya aja. Mas Irfan boleh interupsi? Otomatis itu ada caranya dengan fitur alignment ataupun rata kanan, kiri, ataupun tengah. Itu menggunakan CTRL Shift A. Bentar. Saya ulangi lagi. Jika kita ingin menselaraskan antara objek ini dan ini agar lurus, tidak menceng seperti ini. Nah, itu kita gunakan fitur alignment di Inkscape ini. Kita blok dulu objek yang mau kita luruskan. Kita klik ini. Kemudian kita tahan tombol shift di keyboard. Kita klik lagi objeknya di sini. Objek yang akan kita luruskan. Corel pakai Ctrl ataupun Shift. Nah, kita kalau di Inkscape pakai Shift ya. Shift. Kalau sudah, kita Ctrl Shift A. Setelah di Ctrl Shift A, itu akan nampil pop-up di sebelah kanan kita. Ada fitur alignment dan distributed. Nah, distribute ini arahin teman-teman fokusnya ke align ini. Align relative to itu dipindah menjadi last selected. Terakhir kita klik. Terakhir kita pilih. Nah, kita pilih ini. Kemudian pilih yang ini. Center on vertical axis. Otomatis dia akan lurus lagi. Kita lanjutkan untuk pertanyaan Ibu tadi. Saya gandakan secara manual.
Nah, kalau kita gandakan secara manual, kita ngatur space-nya itu kurang enak. Ataupun kita ngeraba-raba untuk masalah space. Nah, itu kita pakai fitur alignment ini juga bisa. Bentar. Nah, caranya biar semua objek ini jaraknya rata, itu gimana, Mas? Nah, seperti ini, Bu. Sebentar, saya luruskan dulu. Nah, kita blok dulu semuanya. Bisa menggunakan cara drag and drop. Seperti ini. Kita drag. Kita tahan sampai memenuhi objek ini. Kita lepas. Kemudian kita Ctrl Shift A lagi, akan muncul seperti ini, pop up. Nah, itu arahin ke distribute. Distribute ini kita pilih yang ini. Make horizontal gaps between object equal. Nah, otomatis dia akan menyesuaikan space antar objek. Seperti itu. Tinggal kita gandain aja sampai bawah. Berhubung ini berat ya, Bu. Jadi agak lemot. Nah, seperti itu. Ada cara yang lebih cepat. Caranya seperti ini. Mudah-mudahan saya nggak lupa ya. Caranya itu ada di menu edit. Kemudian sebentar. Saya agak lupa. Di menu apa ya? Create guide, bukan input. Nah, agak lupa. Ini, di clone. Kita arahin ke menu edit. Ada clone. Nah, di sini. Arahin ke create tiles and clone. Nah, di sini akan muncul pop-up-nya. Kemudian kita klik dulu objek yang mau kita gandakan itu apa. Kita klik. Nah, rows and column ini kita isi. Mau satu baris ini mau kita isi berapa objek. Contohnya, saya mau 10 objek untuk row-nya, untuk kolomnya kita kasih 3. Kalau sudah, kita juga bisa mengatur jaraknya, jarak antar objek ini. Saya biarkan manual, saya create and clone. Nah, jadi dia akan secara otomatis melakukan create atau membuat objek 10 ke bawah, row itu ke bawah sini, kolomnya atau kolom sampingnya itu 3, barisnya ada 10 baris. Nah, seperti itu. Mungkin bisa dipraktekkan untuk sampai ke bawah sini. Seperti itu, Bu.